lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian dapat mengikuti video terbaru dari Dian Ekawati Official. Aduh, The Lovers, ini janji saya tadi, saya mau ketemu dengan orang yang sangat spesial yang berhubungan dengan diriku yang penyonyo ini. Nah, di samping saya sudah ada seorang tokoh musik nasional yang juga kita ketahui adalah beliau salah satu pendiri dari Persatuan Artis Pemusik Pencipta Lagu seluruh Indonesia, dan beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum KCI, Karya Cipta Indonesia, Bung Dharma Oratmangun. Nah, mesti pakai masker, udah vaksin ya di Lovers, jadi saya buka. Izin. Ini dalam rangka protokol kesehatan. Dan kita bisa buka masker ini karena sudah divaksin, kemudian ada tes PCR. Betul. Dan negatif. Kita tos dulu. Nah, mantap. apa kabar Bung Dharma? Ya, kabar baik. Ini dia. Masya Allah. Ini juga tokoh nasional yang ada di Makassar, Terima kasih. di Sulawesi Selatan. Saya udah kenal dari tahun 90-an. 96. Jadi saya mengenal Iya. beliau ini bukan baru, sudah lama di Lovers. Kenapa di Lovers pasti bertanya kenapa, siapa ini, bagaimana, apakah beliau seorang musisi? Lengkap, beliau seorang musisi, pencipta lagu, dulu pernah sempat membintangi 16 episode sinetron, apalagi pernah jadi manajer artis ya, Bung Dharma. Iya, di Jeronimo. Jadi para musisi, para penyanyi, para pencipta lagu harus mengikuti video ini karena ini adalah sesuatu yang insya Allah akan membawa informasi yang sangat baik buat kita semua, wawasan yang sangat baik untuk kita ketahui. Bung Dharma, ini terima kasih sebelumnya melalui YouTube channel saya. Saya ingin kembali, mungkin sudah banyak baca, tapi rasanya kehadiran Bung Dharma di YouTube channel Dian Ekawati Official ini akan memberikan informasi yang banyak penting buat penyanyi, musisi, pencipta lagu. KCI itu terbentuk tahun berapa, Bung Dharma? Terima kasih Mbak Dian. KCI ini terbentuk itu tahun 90. Tokoh yang membentuk Karya Cipta Indonesia ini Bung Enteng Tanamal. Beliau juga pendiri Papri. Kami bersembilan waktu itu, 9 orang berkumpul di Glodok. Sendok itu seniman Glodok. Kami berkumpul, ada saya, ada Wedasmara yang bikin lagu Aku Berpisah di Teras Singkaros, kemudian Iting, Tragedi Buah Apa. Macam-macam, kami ada bersembilan, ada Yonas Parira dan sebagainya. Kami ke Pak Edi Sud, dan Pak Edi Sud menyebutkan nama yang tepat adalah Bung Enteng Tanamal. Lalu kami menghubungi Bung Enteng Tanamal. Enteng Tanamal waktu itu tokoh, dan beliau mau untuk mendirikan organisasi Papri. Nah, beliau ketua umum yang pertama, kemudian yang kedua itu Pak Bagus Sadikin Suhra. Kemudian ketua umum ketiga itu namanya Dharma Oratmangun. Dharma Oratmangun, inilah orangnya. Saya 2 periode jadi sekjen, 2 periode jadi ketua umum. Setelah saya ketua umum, kemudian Bung Tantowi Yahya berkenan mau menjadi ketua umum Papri. Setelah itu kami tentunya bersama-sama dengan Bung Tantowi, Bung Enteng Tanamal menggagas waktu itu dengan seluruh DPD. Kami meminta dengan hormat Pak Hendro Priyono untuk bisa memimpin ketua umum Papri, dan beliau menjadi ketua umum Papri sampai sekarang. Satu yang saya mau sampaikan, Papri ini digagas oleh Bung Enteng Tanamal dan kawan-kawan, ada
Puspa, ada Guru Soekarno Putra, ada Pak Bambang Kesowo, Wow. Dimas Wahab, dan lain sebagainya. Waktu itu Bung Enteng sepulang dari Tokyo, ada festival lagu pop sedunia. Iya. Bung Enteng pulang dari sana, Bung Enteng menggagas untuk mendirikan yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, LMKKCI. LMKKCI, setiap tahun 90 itu, dan berdiri hingga saat ini. Hingga saat ini. Ini lembaga manajemen kolektif yang oleh perintah undang-undang dia mendapatkan kuasa dari para pemilik hak cipta, dalam hal ini penulis lagu dan penulis lirik, untuk membantu para pemberi kuasa ini mendapatkan royaltinya dan membantu para pengguna untuk tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Jadi LMKKCI berada di tengah-tengah untuk menjembatani kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan pengguna. Pengguna ini seperti rumah-rumah karaoke, hotel, restoran, televisi, lounge, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini perintah undang-undang dan di seluruh dunia sudah berlaku dulu. Kemudian kami juga LMKKCI mempunyai perjanjian namanya Reciprocal Agreement. Reciprocal Agreement apa tuh, Bu? Iya, perjanjian kerjasama dengan badan seperti ini di seluruh dunia, di berbagai negara. Jadi lagu-lagu asing seperti dengan kami itu Koskap, lagu-lagu Korea. Lagu-lagu Korea. Dengan BMI, dengan dari berbagai negara kita melakukan kerjasama supaya lagu-lagu asing juga bisa dikolek. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa LMK yang kita sudah bersepakat untuk membuat manajemen satu pintu di dalam LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dan oleh Presiden sudah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 56 khusus untuk LMK dan LMKN, dan kita sedang berbenah diri untuk melakukan komitmen satu pintu itu. Nah, terima kasih sekali Dian dari Sulawesi Selatan mau bertanya seperti ini. Betul, Bung Dharma. Dan ini tugas kita untuk mengedukasi teman-teman, karena jadi banyak kalau yang kembali ke Makassar, tolong sampaikan. Ini udah disampaikan juga ke teman-teman. Iya. Ada yang bertanya nih, Bung, itu LMK kan sudah pernah sering didengar. Ada LMKKCI, ada LMK Papri. Iya. Perbedaannya di mana tuh, Bung? Begini. Boleh disampaikan. LMKKCI itu mengurusi hak cipta. LMK Papri mengurusi hak terkait. Hak terkait ini haknya penyanyi, haknya pemusik, haknya arranger, haknya produser yang membuat produser itu. Karena sound recording itu kan harus dilindungi. Betul. Nah, jadi seperti misalnya Dian bisa nyanyi. Saya bisa nyanyi. Dapat hak terkait. Dian bisa produksi sendiri atau main musik, dapat haknya di situ. Dapat hak Tapi royalnya. kalau Dian menulis lagu juga dapat hak di sini. KCI. Iya. Jadi berbahagia, bersyukur sama Tuhan punya multi talenta. Tapi bagaimana nih, Bung? Banyak yang punya karya, yang jago, lagu-lagunya udah hits, tapi kok dia tidak tahu harus dikemanakan. Dia pikir, mestinya kan saya harus dapat karya cipta, dapat hak royalti. Tapi kok gimana caranya gitu? Ada juga yang marah-marah, tapi karena dia nggak didaftarin lagunya, makanya nggak dapet tuh. Itu gimana tuh, Bung? Itu di dalam Undang-Undang Nomor 28 tentang hak cipta tahun 2014 itu sudah diatur. 2014. Iya, itu sudah diatur bahwa Anda sebagai pencipta lagu atau sebagai penyanyi atau pemusik hanya bisa mendapatkan haknya dalam hal performing rights kalau digunakan dinyanyikan di tempat-tempat lain, hanya bisa mendapat hak ekonomi kalau Anda terdaftar sebagai pemberi kuasa di LMK. Jadi harus didaftarkan. Harus. Jadi biar kita punya ciptaan ada 200-an, tidak bisa dapat hak ekonomi kalau tidak didaftarkan. Didaftarkanlah itu di LMK KCU buat pencipta lagu,
LMK Papri untuk penyanyi dan pemusik Iya. atau arranger. Nah, sekarang ini sudah ada 3 LMK hak cipta. Iya. KCI, KCI, WAMI, WAMI, oh ada WAMI juga. dan RAI, RAI. Royalty ya Indonesia. Royalty Anugerah Indonesia. WAMI ini apa nih, Bung? WAMI itu publishing lebih banyak di Oh, situ. publisher Nah, ya. kami bertiga yang di hak cipta ini sudah bersepakat dan ada 5 di hak terkait Iya. sudah bersepakat dan itu menurut undang-undang berhimpun di dalam LMKN. LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Oke. Jadi mendaftar di salah satu LMK, Iya. dia sudah otomatis kita benahi bersama-sama, lalu kita mendistribusikan. Berarti sudah terintegrasi nantinya semua. Jadi misalnya daftar di KCI berarti udah terdaftar juga di WAMI. Iya, kita bekerja sama satu pintu, Satu pintu. manajemennya Iya. bersama-sama untuk melakukan collecting. Itu mulai kapan kerjasamanya tuh? Sudah. Ih, masih banyak yang belum tahu toh. Saya memang gitu. Ini nih di YouTube channelnya Dian Ekawati Official. Tugasmu, Iya, tugasmu siap. untuk menyampaikan dan kita sudah lakukan ini Siap, tahu. Bung. Jadi tahu yang banyak lagu-lagu tak ingat Ki. Jangan Ki kasihkan cipta lagu baru kita tidak daftarkan. Nanti ada yang mengaku-mengaku bilang itu ciptaan lagu tak. Nah, jadi untuk menghindari itu, di undang-undang juga tertulis ya dijamin seumur hidup tuh. bahkan ketika meninggal itu dijamin hak ekonomi dan hak moralnya itu untuk hak cipta itu sepanjang 70 tahun Kepada ahli waris. ahli waris 70 tahun. Dan untuk penyanyi, pemusik dan sound recording untuk produsen Iya. seumur hidup juga dijamin, bahkan ketika dipanggil yang maha kuasa dijamin sepanjang 50 tahun. Jadi Banyak tahu itu. Iya. Jadi sayang sekali memang tahu Bung Darmadi kalau Iya. misalnya kita punya karya tapi tidak didaftarkan karena karya itu kan sesuatu kayak harta karun. Nah, ini ada satu lagi yang saya mau sampaikan buat Dian. Apa tuh? Memang ini Dian ini dikirim Allah Ya, untuk amin. hari ini kita ketemu. Iya. Karena apa? Karena pas kita ngobrol ini baru 1-2 jam yang lalu, Iya. saya bersama-sama dengan Direktorat Hak Cipta Direktorat dari Hukum Hak dan Cipta, HAM, Hukum dan HAM. kita tadi bersama-sama di lantai 6 itu kita membicarakan rancangan peraturan pemerintah tentang royalti. Ada peraturan pemerintah lagi sedang disusun Regulasinya. untuk mechanical. Oh, mechanical. Performing sudah, nanti ada penyempurnaan. Sekarang mechanical termasuk untuk digital Digital. yang ada di YouTube, Platform digital. platform digital, Spotify, Joox, dan semuanya. YouTube dan lain-lain. Ini itu draftnya Ada. saya kasih nanti. Oh, ada nih sama Kita saya tadi di sudah Lovers. membahas Wah. sampai pasal di pertengahan. Minggu depan lagi kita akan membahasnya lagi. Bersyukur sekali orang dari Makassar hari ini ketemu, saya akan kasih draft Yeay. untuk juga Dipelajari. mengetahui. Jadi penyanyi perlu tahu, Iya. musisi perlu tahu, pencipta lagu, sound recording, producer harus tahu regulasi-regulasi ini. Iya. Supaya mengikuti kemajuan zaman seperti ini apa yang bisa dilakukan, bukan dari zaman-zaman dulu ada kalau zaman dulu bedanya sama sekarang nih. Rekaman terusan. Sekarang orang jadi artis nasional dan mendunia. Iya, Tidak betul. perlu datang di Jakarta. Jakarta. Dia cukup di Bantaeng, tahu. Ya, tahu. Dia ada di, Tahu juga di Bantaeng. Toraja. Dia ada di Maros Ada sana. betul. Dia tetap bikin Tidak lagu, harus. masukin di YouTube, daftar di KCI sama LMK Papri. Jadi sudah dilindungi, sudah jadi artis mendunia. Tidak harus kita pergi rekaman di, karena tidak jual mie sekarang VCD, tidak jual mie DVD, tidak jual mie kaset, apalagi kaset. Iya. Nah sekarang yang penting mendaftar di LMK. LMK. Supaya dapat nih hak-hak ekonominya itu. Nah, saya mau tugaskan Dian juga. Iya betul, ini kita sama seniman musik ya. untuk insan musik. membantu apa ini? Ya, satu. Sebentar Bung. dulu.
terkait dengan rencana peraturan pemerintah tadi, Siap. saya kasih contoh draft itu untuk Dian baca-baca nih. Iya, Dian duduk dengan teman-teman di Makassar, iya. membahas juga, lalu ada masukan, ada usul dan saran, kok kirim di saya. Segera nih Bung, Iya. karena di Makassar banyak sekali musisi hebat, banyak penyanyi hebat, apalagi pencipta lagu. Iya. Wah, Jadi- jangan salah Bung Dharma, begitu banyak kontribusi musisi dari Makassar untuk Iya. tingkat nasional. Nanti kasih salam Ki buat teman-teman Papri di Iya, sana. betul. Papri harus mengayomi seluruh insan musik, mempersatukan seluruh insan musik di Tadi sana. ada tuh motonya Papri, kita semua satu, Jadi kehadiran Papri itu Kita untuk semua satu. mempersatukan. mempersatukan. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, duduk di dalam satu rumah Ki, lalu duduk bicara kakak beraduk, orang tua dan anak cari nih solusi yang paling tepat. Nah, Enaknya ku dengar di lapor itu indah sekali. Dan jadi, waktu itu. jadi begini, saya kirim bersama kau Iya. rancangan Peraturan tadi. pemerintah. Kau duduk nih sama teman-teman, Iya. lapor di ketua Papri sana, ini Bung Dharma ada kasih rancangan peraturan ini. Harus Cepat, minggu-minggu ini kita bahas, kalau kita punya masukan apa, usul dan saran apa, Iya. segera disampaikan supaya dalam rapat tim perumus rancangan peraturan pemerintah ini, saya dari KCI akan menyampaikan, saya akan bilang juga kepada Bung John, sekjen dari Papri untuk mengusulkannya, dan ini masukan dari teman-teman di Sulawesi Selatan. Betul. Iya kan? Luar biasa. Inilah fungsi organisasi Papri itu, untuk duduk bersama-sama dalam rumah kita. Betul. Untuk kalau di dalam rumah itu ada adik, sedikit panggil di jawar-jawar gitu, kasihan. Terus orang duduk sama-sama untuk cari tapi yang paling penting ini tugas-tugas besar. Ya. Jadi buat Dian juga terima kasih sekali ada perbincangan seperti ini. Ya, Dan betul, Bro. saya yakin ini tuntunan dari Allah, dan kita bisa berjumpa di sini untuk membicarakan hal-hal yang positif. Baik, karena saya juga penasehat Papri, bagaimana masa depan Papri. Titip salam buat teman-teman semua di sana. Selatan. Buat ketuanya Bung Makdar ya, saya ingat. Sampaikan salam hormat dari saya. Lalu juga kepada teman-teman yang mau mendaftar sebagai pemberi kuasa di KCI maupun di LMK Papri. Karena saya juga pendiri di LMK Papri. Wah, jangan salah di Lovers Bung Dharma pendiri LMK Papri. Jadi di Lovers yang musisi, pencipta lagu, penyanyi. Nah, khususnya pencipta lagu nih, biar kita baru punya satu lagu toh Bung, biar satu lagu daftarkan. Iya. Yang penting ini menggugah dan memotivasi para kreator berkarya dan terus berkarya. Saya kira itu pesan yang sangat positif sekali. Di Lovers ini perbincangan sebenarnya biar 2 jam tidak cukup. Nanti tak tidur Ki. Kapan terakhir Bung Dharma ke Makassar? Sudah lama nih. Jadi beliau saya alumni Makassar juga. SMA Cendrawasih di sana. SMA Cendrawasih. Siapa yang alumnus SMA Saya Cendrawasih? tinggal di Jalan Bungaya situ. Jalan Bungaya. Bungaya sebelah Kumala yang di sebelah itu. Jadi pintar penguasa di sana saya. Pintar sekali Bung Dharma, Orat Mangun, logat Makassar. Tapi tunggu dulu Bung, sebelum kita tutup, boleh tahu Bung Dharma aslinya tuh dari mana? Saya aslinya orang Indonesia. Asli orang Indonesia. Ya, ayah saya orang Maluku, spesifik dari Tanimbar, menjauh di sana. Itu ada gugus pulau di atas Australia. Iya. Ibu saya itu dari Manado. Jadi saya asli Indonesia,
dan pernah sekolah juga di Makassar. Makassar, Jadi Indonesia bisa Timur. nih. Indonesia Timur. Intim tahu. Intim tahu. Indonesia Timur. Manado separuh, Maluku separuh, sekolahnya di Makassar. Cocok nih. Bung Dharma, ini perbincangan ini saya kira walaupun singkat sangat bermanfaat. Saya Kodong mewakili teman-temanku, para musisi, pencipta lagu dan juga penyanyi seperti saya merasa ini hal yang sangat sangat baik sekali. Dan tadi yang kita mau kasih sama saya itu walaupun belum semuanya yang hasil rancangan peraturan pemerintah itu tentang mechanical rights, khususnya juga di musik digital kita akan berikan untuk juga mendapatkan masukan. Sebelum ditutup ada lagi nih, bagaimana pendapat kita Bung Dharma mengenai musisi-musisi yang tampil di YouTube yang lagu-lagunya baru belum didaftarkan di agregator atau publisher atau di LMK, dia munculkannya di YouTube. Kalau sarannya Bung Dharma itu sebaiknya harus seperti apa? Segera daftarkan juga di LMK. Seperti LMK KCI untuk hak cipta dan LMK Papri untuk hak terkait. Supaya itu terlindungi seumur hidup dan 70 tahun ketika sudah meninggal ahli warisnya 70 tahun. Jadi kalau yang aktif berkreasi di YouTube selain didaftarkan di agregator dan publisher juga tentu LMK KCI, dan untuk performernya LMK Papri supaya terlindungi hak-hak ekonominya bisa diperjuangkan gitu. Satu yang saya mau bilang buat semua yang sedang mengikuti acara ini di E-Lovers ini saya mau bilang, ternyata saya baru ingat Dian ini saya sudah kenal dari tahun 1996. Waktu itu ada seleksi nasional untuk Asia Song Festival di Indosiar TV, dan ternyata ini membawakan salah satu lagu finalis saat itu. Ini udah masuk 10 besar final di tingkat nasional gitu. Dipercaya. Waktu itu seangkatan sama Glenn Fredly, Koni Mamahit dari grup Kantora Paramita, Nimo waktu itu. Siapa lagi? Dari teman-teman Warna Warna Group waktu itu backing vokal untuk Warna backing vokal saya waktu itu. Terus ada Ebi Club, ada Tri Utami, ada Rita Effendi. Waktu itu saya merasa sempat minder itu Bung Dharma. Kenapa? Saya Kodong satu-satunya di luar dari 9 ini artis top semua nih. Tapi kau punya kriteria, kau sudah juara Asia dan juara Peksiminas, bintang radio. Dan waktu itu dalam rapat penentuan, saya ingat Pak Hussein Auda itu pencipta lagu, dia bilang kalau kita tidak kasih kesempatan orang daerah, kapan dia jadi bintang nasional? Saya baru tahu ceritanya. Gitu. Rupanya saya sempat dirapatkan waktu itu di Lovers sama Glenn Fredly karena dia kami masih newcomer. Newcomer, saya dan Glenn Fredly waktu itu newcomer. Jadi selebihnya yang 8 ini udah. Jadi kami jadi dibahas waktu itu. Qualified atau tidak. Saya masih ingat lagunya, Bu. Katakanlah walau hanya sekali saja. Itu lagunya. Bayangin tuh sonorasi vokal sama timbrenya. Tahun 96 sampai sekarang ini lebih tambah hebat lagi itu. Saya udah lama nggak ketemu sama Om Hussein Auda, sama Om Jonas Pereira, Kak James F. Sunda waktu itu. Bung James sekarang di New York. Di New York. Dia di New York. Itu luar biasa, musisi-musisi yang luar biasa. Dan jangan salah, di Lovers di samping kanan saya beliau adalah seorang musisi yang hebat juga. Saya ingat lagunya beliau yang sampai saat ini masih saya sering nyanyikan. Ada satu lagu yang saya tulis buat sebentar. Siapa, Bu? Hari Mukti judulnya Aku suka, kamu suka, lalu kita bicara cinta. Itu lagunya Bung Dharma. Aku suka, kamu suka, kata orang jatuh cinta. Tuh lagunya karya Dharma Oratmangun. Bung Dharma senang sekali, saya tahu Bung Dharma sibuk sekali. Ku ambil ke waktunya Kodong di Lovers ya. Terima kasih banyak Bung Dharma.
insya Allah saya akan menyampaikan pesannya pada teman-teman, dan di Lovers juga pasti menyaksikan saat ini. Mudah-mudahan ke depan KCI semakin berkembang, Papri juga khususnya di Sulawesi Selatan, dan terlebih khusus lagi di kota Makassar dan sekitarnya, bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi perkembangan seni budaya, khususnya lagu-lagu daerah yang saat ini begitu gaungnya. Hanya saja masih banyak hal yang memang harus diberikan pencerahan agar mereka mau menghargai karya mereka sendiri. Untuk itu, saya mau kasih tugas. Tugas. Dian, Oke. ini nih tugasmu dari abang, mau tahu gak? Oh, apa itu, Dang? Kok Kepanggil Dang. kok bantu nih KCI di Sulawesi Selatan? KCI Karya Cipta. Bantu di sana supaya menghimpun para pemberi kuasa, para pencipta lagu di sana, betul. dapat berhimpun di KCI, dan bila perlu kita bentuk LMK KCI Sulawesi Selatan LMK KCI Sulawesi Selatan yang berafiliasi dengan KCI LMK KCI di tingkat nasional. Aduh, luar biasa ya. Iya. Insya Allah Bung Dharma, nanti pesan tak saya akan sampaikan ke teman-teman, khususnya para pencipta lagu yang selama ini masih eksis, Ya. supaya mereka bersama-sama bersatu, Iya. demi kesejahteraan juga, demi semangat yang terus menyala-nyala agar terus berkarya. Karena itu salah satu motivasi untuk terus berkarya. Ya. Betul ya, Bu? Terima kasih atas kesediaannya kita memajukan musik Indonesia dan sampaikan salam musik Indonesia, kita semua satu. Sekali lagi, salam musik Indonesia, kita semua satu. Wow, luar biasa. Bung Dharma, terima kasih waktunya. Terima Saya kasih. senang sekali di Lovers, juga senang dapat tambahan ilmu, dan tentu ini sangat mengedukasi kita semua. Sukses selalu buat Bung Dharma, Terima sehat-sehat Ki. kasih. Kalau ke Makassar kita kabari saya. Iya, betul. Jauh-jauh Kak, ini ke Jakarta ini. Ku cari Bung Dharma Orat Mangun. Siap. Ketua Umum KCI Karya Cipta Indonesia. Bung Dharma, terima kasih sekali lagi. Terima Sukses kasih. di Lovers. Jangan lupa apa tadi yang dibilang Bung Dharma ya. Salam musik Indonesia, kita semua satu. Terima kasih di Lovers. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa Bung Dharma bisa dong like, share, komen, jangan lupa. Oh, like, share, comment, subscribe. Kasih loncengnya juga. Dian Ekawati Official. Dian Ekawati Official. Terima kasih. Di Lovers, terima kasih. Sampai jumpa. I'm gonna miss you. I love you. Bye.